Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srianto, SPDI, beserta PPG Angkatan 2 dalam jabatan 2021 UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Selasa 30 November 2021, akan melaksanakan praktik pembelajaran pada uji kinerja PPG. Ini kartu saya beserta saya dengan nomor ujian 20217092286. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kalian dapat berjumpa lagi dengan Pak Guru. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah, kalau dalam keadaan sehat, mudah-mudahan untuk selanjutnya tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasanya anak-anak, mari kita berdoa. Dan doa pada pagi hari ini saya tunjuk, yaitu untuk memimpin doa, yaitu Asril. Ibu silakan. Ayo teman-teman, kita akan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil bima warzuqna. Amin. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan doa yang kalian baca kita bersama yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Pak Guru akan mengabsen kalian pada hari ini. Namanya coba Alkina ada? Ilham? Yang lain ada yang sudah masuk? Masuk semua? Alhamdulillah, kalau dalam keadaan cukup lengkap masuk semua. Mudah-mudahan untuk angka selanjutnya tetap rajin kita masih belajar, karena kita telah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba seluruhnya siap? Coba berdiri. Ya, kerapian dulu, rapi, lihat bajunya ada yang belum rapi, silakan dirapikan dulu. Sudah duduk. Alhamdulillah anak-anak, sebelum pelajaran guru mulai, yaitu Pak Guru akan menindaklanjuti atau mengevaluasi pelajaran kemarin yang kalian waktu masih kelas 3. Di antaranya di kelas 3 diadakan kebiasaan belajar membaca Al-Quran, yaitu surat-surat pendek. Nah, dengan adanya seperti itu, mungkin kalian masih ingat pelajaran yang kemarin. Sepertinya bacaan-bacaan, kebiasaan baca surat pendek seperti surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, An-Nas dan lain-lain. Kalian ada yang masih ingat? Sekarang pelajaran pada hari sekarang yaitu subtema membaca surat Al-Falaq. Bahan ajar yang akan kita pelajari diantaranya yaitu pengertian Al-Quran, kedua turunnya Al-Quran dan sebab-sebabnya, tiga tata cara membaca Al-Quran terutama dalam hal huruf, dan empat hikmah membaca Quran surat Al-Falaq. Coba guru mau tanya, ada yang sudah bisa membaca surat Al-Falaq? Mungkin ada? Ada. Kalau ada, coba dipersilakan
Maju. Coba yang perempuan, yaitu Bila, persilakan bacakan surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Sudah kembali tempat. Terima kasih sudah dapat membaca surat Al-Falaq dengan baik. Mudah-mudahan kalian yang masih belum bisa membaca juga. Yang belum paham bisa paham urutannya, huruf-hurufnya harus kalian diperhatikan. Coba anak-anak, sebelum dilanjut, mari kita Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang akan kita laksanakan bersama. Di antaranya, pertama, memahami Quran surat Al-Falaq dengan baik dan benar. Yang kedua, yaitu membaca Quran surat Al-Falaq dengan tartil. Yang ketiga, menulis kalimat-kalimat dalam Al-Falaq. Yang keempat, menunjukkan hafal Quran surat Al-Falaq. Dengan adanya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin anak-anak sudah memahami, tidak? Paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, kalau sudah memahami dengan itu, maka silakan buku kalian dibuka halaman pertama. Coba di sana ada gambar. Coba gambar tersebut dilihat, diamati apa tujuan dari gambar tersebut. Yaitu coba halaman 1. Halaman 1. Ada halaman 1 ya, di sana mari belajar Quran surat Al-Falaq. Setelah kalian perhatikan, maka Pak Guru mengharapkan kalian dapat menyimpulkan atau kalian dapat membaca apa yang telah kalian lihat itu apa tujuannya gambar-gambar tersebut. Setelah itu di bawahnya ada tulisan, dan tulisan itu tolong dibaca apa tujuan daripada bacaan-bacaan tersebut yang ada di bawahnya gambar itu. Setelah kalian baca, mungkin nanti ada yang kalian belum paham dan ada yang kalian sudah paham. Maka Pak Guru akan menanyakan kepada kalian sampai di mana hasil belajar kalian, semaksimal sampai mana hasil belajar kalian. Sudah kalian dibaca? Kalau sudah kalian baca, coba Pak Guru akan menanyakan kepada kalian. Di antaranya, coba ada yang bisa apa arti daripada surat Al-Falaq? Ada yang bisa? Saya. Ayo, silakan. Arti dari surat Al-Falaq waktu subuh. Nah, ya, bagus. Kemudian untuk soal yang kedua, surat Al-Falaq itu diturunkan di mana? Nah, silakan. Nah, diturunkan di kota Mekah. Terima kasih. Sebentar lagi anak-anak, ini mari kita baca bersama surat Al-Falaq dengan tartil dan baik. Mari kita baca
Coba bersama-sama. Mungkin kalian sebagian ada yang hafal, sebagian yang belum. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Falaq. Dengan diawali dengan bacaan Daud. Coba dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, di sana Pak Guru akan dibaca satu persatu atau ayat per ayat. Kalian supaya di samping bisa membaca juga bisa mengetahui gimana panjang atau pendeknya bacaan tersebut, dan supaya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan di dalam ilmu tajwid. Kalau bacaan panjangnya dibaca panjang, kalau pendek dibaca pendek, dan seterusnya. Perlu diketahui anak-anak, kalau kalian ingin mengetahui tentang bacaan Al-Quran dengan cara yang benar dan baik, huruf-hurufnya juga termasuk panjang pendeknya, maka kalian harus belajar ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid itu mempelajari tentang bacaan Al-Quran, baik panjang pendeknya, yaitu termasuk bacaan-bacaan yang lain. Mari kita coba dipersilakan sebelum Pak Guru dilanjutkan. Siapa yang bisa membaca dengan baik maju ke depan, dipersilakan. Ya, silakan. Maskernya ke bawah dulu. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan kalian tetap jadi anak yang pintar, ditambah kepintarannya oleh Allah Subhanahu wa taala juga yang lain. Coba silakan yang lain, terutama yang laki-laki, mungkin ada yang bisa, silakan. Sudah hafal? Ya, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian terus tambah berkembang, tambah maju, tambah pintar. Coba ada yang lain mungkin? Masih ada yang lain yang berubah? Dipersilakan. Ada? Yuk, silakan maju. Terima kasih. Mudah-mudahan pintar semua anak kelas 4 ini, insyaallah pintar-pintar. Alhamdulillah,
dari bacaan, tartil, huruf-hurufnya sudah bagus-bagus semua. Tingkatkan prestasi Anda. Insya Allah ke depan akan lebih maju. Nah. Sekarang Pak Guru akan membacakan itu surat Al-Falaq tersebut. Mari didengarkan, akan dibacakan dan akan diterangkan satu persatu atau ayat per ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Di dalam bacaan ayat pertama di sana ada qalqalah, di ayat terakhir yaitu waktunya waqaf itu ada qalqalah. Qalqalah itu masih ingat ada berapa anak? Ada dua, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah sughra. Kalau qalqalah sughra apa artinya? Besar. Kalau sughra jadi bedanya karena kalau qalqalah sughra itu besar, yaitu matinya di belakang. Kalau qalqalah sughra itu matinya di tengah. Contohnya seperti khalaq, nah, itu mati di belakang. Tapi contohnya kalau yang mati di tengah, seperti mematikan abba, ya matikan abba. Di tengah yang matinya itu surah. Nah, maka saya lanjut. Min syarri ma khalaq, juga di sana ada bacaan qalqalah sughra. Kemudian ayat ketiga, min syarri ma khalaq. Ketiga, wa min syarri wasiqin idza waqab. Mematikan ba. Di bacaan terakhir mematikan ba. Masih ingat huruf qalqalah ada berapa? 2. Huruf qalqalah ada berapa? 5. Ada 5. Yaitu kalau dirangkai menjadi bacaan baju di toko. Baju di toko. Ya, kalau dirangkai. Coba berikutnya ayat apa? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ayat keempat ini ada yaitu suatu bacaan yaitu yang shin. Nah, shin dengan sin dan jangan disamakan. Terutama yang dilihat di sini di ayat ketiga yaitu shin dan sin. Nah, ya. Kalau shin ini ada titiknya 3, ya. Kalau sin itu tidak ada titiknya dan bacaannya pun tidak sama. Nah, selain itu kalian perlu diketahui ya, itu di antara bacaan kalian harus dapat membedakan antara alif dengan ain. Antara alif dengan ain. Kalau alif dikasih harkat fathah akan berbunyi a, ya kan? Kalau ain dikasih harkat fathah akan berbunyi a, ya. Nah, makanya kalian kalau membaca tahu jangan sekali-kali disamakan antara a dengan a. Ya. Contohnya bukan a. Kalau dibaca a semua keliru atau salah. Kalau dibaca a semua, dibaca alif semua, itu juga salah. Contohnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi jelasnya antara alif dengan ain jelas tidak sama. Coba mungkin dengan ini coba yang terakhir masih
Min syarri hasidin idza hasad. Mematikan apa yang belakang? Mematikan huruf dal. Ya, hasad, hasadah. Coba dibuka halaman 5. Halaman 5 dibuka halaman 5. Halaman 5 dibuka. Setelah kalian buka halaman 5, sudah di sana ada bacaan wa min syarril hasidin idza hasad. Itu mematikan dal, juga termasuk bacaan qala. Mungkin ada yang mau ditanyakan anak-anak, mungkin ada yang belum jelas atau belum mengerti yang kalian ikuti bersama dari tadi. Coba dengarkan dulu ini bacaan-bacaan. Setelah didengarkan juga sambil diresapi, direnungi bacaan-bacaan surat Al-Falaq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق Coba mungkin ada yang bisa menjelaskan ayat pertama yang telah dibaca, yaitu kalian mendengarkan dari tadi. Belum ada? Coba mungkin teman-temannya yang lain mungkin ada yang bisa. Nah, sebelum dijelaskan dengan Pak Guru, coba kalian membuat kelompok. Jadikan 2 kelompok untuk kelompok A dan kelompok B. Silakan. Coba dipersilakan dibuka halaman 5. Halaman 5 dibuka, yaitu jelaskan tentang arti daripada surat Al-Falaq. Kemudian yang kedua, apa isi kandungan yang ada di dalam surat Al-Falaq. Yang ketiga, yaitu apa manfaat daripada membaca surat Al-Falaq. Dipersilakan didiskusikan dengan teman-teman kalian.
mungkin di antara kelompok 1 atau A dan kelompok 2 atau B mungkin ada yang sudah selesai. Kalian hasilnya kalau sudah selesai dipersilakan apa kesimpulan daripada surat-surat Al-Falaq, termasuk isi kandungan yang terisi di dalamnya surat Al-Falaq. Dipersilakan, mungkin ada kelompok yang sudah selesai, dipersilakan. Silakan kalau sudah selesai maju ke depan dipresentasikan kalian. Ya, kelompok A silakan. Manfaat membaca surat Al-Falaq akan terpelihara dari berbagai macam-macam kejahatan. Apa isi kandungan dari Quran surat Al-Falaq? Memerintahkan kepada kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan. Sudah. Terima kasih. Untuk kelompok A sudah selesai. Sekarang kelompok B silakan maju ke depan, mungkin sudah selesai. Gimana? Kelompok B sudah selesai? Belum? Kalau belum, diselesaikan dulu. Mungkin dengan adanya kelompok A maju ke depan tadi, mungkin kelompok B mau menanggapi. Silakan. Ayo bersilakan, kalau B silakan. Surat Al-Falaq memerintahkan kepada kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang nampak dan yang samar. Ya, terima kasih. Dapat menyimpulkan atau dapat menjawab dengan itu hasil daripada kelompok B. Mungkin Pak Guru akan menanyakan ke kelompok ini, silakan perwakilan dari kelompok itu untuk menjawab. Siapa saja boleh, yang penting bisa menjawab pertanyaan tersebut. Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Coba silakan kelompok A mungkin bisa. Ada yang bisa? Kalau tidak bisa kelompok A juga mungkin kelompok B. Ada yang bisa? Silakan. Terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa isi kandungan dari Quran surat Al-Falaq? Apa? Dipersilakan. Yuk, Bapak. Memerintahkan kepada kita untuk selalu
Itu kandungan daripada surat Al-Falaq, memerintahkan kepada kita agar supaya tetap bersandarkan diri kepada Allah atau berlindung kepada Allah, bukan kepada yang lain. Contohnya Kak Guru tidak berlindung kepada Allah, tapi berlindung kepada dukun, berlindung kepada kuburan, berlindung kepada kayu besar. Apa kayu? Betul atau salah? Salah. Jadi sesuatu perbuatan yang salah itu tidak boleh dikerjakan. Maka Pak Guru coba, saya ingin mengulang kembali bacaan surat Al-Falaq tersebut. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Falaq, karena dengan adanya banyak membaca akan lebih hafal, selain hafal lebih jelas bacaan-bacaan mana yang salah dapat kalian ketahui. Coba bersama-sama diawali dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahul Azim. Coba kan kalau kita baca bersama, ingat surat Al-Falaq ini berisi berapa ayat? 5 ayat. Diturunkan di mana? Diturunkan di kota Mekah. Jadi kalian perlu mengetahui kebanyakan surat-surat pendek yang diturunkan di Mekah. Dan itu namanya surat Al-Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Kalau ada surat Al-Madaniyah berarti diturunkan di kota Madinah. Kebanyakan surat-surat yang diturunkan di kota Madinah itu panjang-panjang. Seperti itu ya. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, Pak Guru menyarankan kepada kalian banyak-banyaklah membaca di rumah. Selain membaca Al-Quran, juga membaca pelajaran-pelajaran yang lain agar kalian lebih matang dan lebih sempurna. Selain itu juga jangan lupa itu kesehatan dijaga. Karena tanpa kesehatan kalian tidak bisa beraktivitas dengan baik. Coba anak-anak, surat Al-Falaq ini diturunkan di kota dan itu termasuk surat yang ke 113. Kemudian coba ini bacaan untuk selanjutnya anak-anak, yaitu pelajaran akan diakhiri dengan Pak Guru. Dan sebelum diakhiri mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kalian jadi anak yang pintar, jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Allahumma amin. Seperti itu. Maka untuk pembelajaran
yang akan datang, yaitu boleh diketahui, yaitu kalian belajar menulis dan membaca. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan anak untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Mungkin bisa? Dipersilakan. 1. Membaca Al-Quran harus baik fasih dan tasbih. 2. Membaca Al-Quran diawali dengan 13 bacaan ta'awudz dan basmalah. 3. Surat Al-Falaq merupakan surat yang ke-13 tergolong surat Makkiyah, terdiri dari sayap. Berikutnya coba kelompok 2 disimpulkan apa kesimpulan daripada pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. 1. Surat Al-Falaq memerintahkan kepada kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari segala macam kejahatan yang nampak dan yang samar. Nabi 2. Nabi Muhammad selalu membaca surat Al-Falaq ketika keluar pada waktu malam. 3. Surat Al-Falaq mempunyai makna yang menguasai suku. Terima kasih. Jadi kesimpulan tersebut sudah bagus semua. Maka bagus menggunakan surat Al-Falaq adalah surat yang diturunkan di kota Mekah, yaitu surat yang ke-113. Dan surat Al-Falaq ini adalah surat yang sering dibaca oleh Nabi, terutama Nabi ketika mau keluar malam, terutama kalau mau ke masjid. Kemudian berikutnya yaitu surat Al-Falaq ini sangat bermanfaat dengan tujuan agar kita terhindar daripada gangguan, yaitu barang yang jahat seperti barang-barang yang gaib. Dengan membaca surat Al-Falaq, insya Allah kalian akan selamat daripada gangguan-gangguan tersebut. Dan surat Al-Falaq ini mengandung arti yaitu waktu subuh. Maka cukup sekian anak-anak, mungkin yang dapat Pak Guru sampaikan. Mungkin ada ditanyakan masih untuk yang terakhir kalinya. Sudah mengerti? Terima kasih kalau sudah mengerti. Mari kita bersama pelajaran pada pagi hari ini tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.